kelompok 3 mendapatkan kesempatan untuk melakukan survei di CV Arindo Makmur. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen bibit komoditas ubi jalar yang berkualitas. Agar teman-teman semua juga tahu, yuk ikuti perjalanan kami. Dalam perjalanan ini, kami sangat antusias untuk melihat proses produksi dan mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana ubi jalar diproduksi. Akhirnya, kami tiba di rumah kediaman Direktur Utama dari CV Arindo Makmur. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana mereka menghasilkan benih berkualitas dan proses yang terlibat di dalamnya. CV Arindo Makmur adalah sebuah perusahaan yang didirikan sejak tahun 2018 dan berfokus di bidang pertanian, khususnya budidaya ubi jalar Cilembu dan ubi jalar ungu. Perusahaan ini berlokasi di Perum Arumba Utama Residen, Blok G6, Tunggul Wulung, Kota Malang, Jawa Timur. Di sini terdapat banyak sekali contoh dari berbagai macam varietas ubi jalar. Hanya saja perusahaan berfokus pada varietas Antin 2 dan Beta 2. Kedua varietas ini sudah diekspor ke Cina serta memasok ubi jalar ke pabrik keripik di Bogor yang produknya sudah diekspor ke Amerika dan Australia. Perusahaan ini juga telah memiliki relasi yang cukup banyak. Di antaranya sebagai penyedia tetap ubi jalar Cilembu untuk Carrefour daerah Malang, Sidoarjo, dan Badung Bali, serta berbagai penyedia bahan baku bagi seluruh resto di Kota Solo dan Kota Malang. Mari kita lihat proses produksi benih ubi jalar yang terdiri dari beberapa tahapan penting. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari narasumber kita pada hari ini. Yuk simak videonya! Jadi benih ubi jalar ini kan sebetulnya nggak bisa disimpan ya. Jadi dia bertahan cuma 4 hari gitu. Maka dari itu kita kerjasama dengan petani untuk simulasi penanaman bertahap. Jadi berulang tanam, nanti panen, dipindah lagi. Untuk pemeliharaannya memang 4 kali atau 5 kali panen itu harus diganti baru. Kalau luasan cukup luas ya, karena hampir di setiap daerah itu ada ya ubi jalar itu. Nah, kita untuk mendata itu memang kalau benih dari kita memang cukup banyak ya untuk dikembangkan di beberapa tempat. Dan kita hafal, misalnya Banyuwangi itu kebanyakan adalah ungu TW, terus ada sari, di situ juga ada ase putih atau ase Bandung kalau orang bilang. Ase Bandung itu kulitnya putih, dalamnya kuning. Itu jenis varietasnya. Pengembangan bibit ini kan sebetulnya kita pengennya itu ubi jalar itu punya kualitas yang cukup tinggi ya, karena ekspor pun cukup banyak yang peminat di ekspor. Jadi per pabrik itu kurang lebih sekitar 20.000 ton per tahun. Itu ada sekitar 14 pabrik ya di Indonesia. Kalau saya mulai di bibit di 2001 ya, kalau untuk berdirinya CV Arindo ini di 2018. Berarti sudah jalan sekitar 6 tahun. 6 tahun. Media tanamnya itu kalau pakai rekayasa ya, itu pakai sekem bakar itu nggak boleh halus, jadi dia harus ada kayak arang gitu, arang sekam. Terus pakai kompos, terus pasir sama tanah. Casting nggak pakai apa? Casting nggak pakai. Casting itu kalau sama ubi malah membahayakan ya, karena memang cacing kan, dia akan merusak umbinya. Kayak sawentar, papua salosa, pating,
Antin 123, Beta 123, di situ ada Borobudur, Prambanan, dulu nama-nama candi lah. Kalau bibit sendiri sih sebetulnya nggak ada ya untuk pengawetan itu, mungkin pakai pelepah pisang ya, pelepah pisang untuk biar tetap lembab gitu aja. Kalau untuk yang lain sih dia bertahan. Nah, benih ubi itu sebetulnya seperti ini. Nah, ini kalau mau ditanam itu sebetulnya bagusnya itu dibuangi daun. Panjangnya itu yang ideal di 20 sampai 25. Jadi yang masuk ke tanah itu kurang lebih segini. Nah, ini. Jadi 10 cm masuk, yang 10 cm ke atas karena untuk mendapatkan fotosintesis. Keberhasilan jadi produksi bibit ini kan faktor utamanya itu histori ya, asal usul benih. Nah, ini penting. Dulu dari mana dulu dapatnya? Kalau asal ambil ini juga nggak bisa dilabel. Maksudnya nggak bisa dijadikan pengajuan label atau sertifikasi. Sebetulnya itu nggak ada kesulitan. Sebetulnya itu nyaman saja, cuman asalkan hafal varietas, terus membedakan cuping atau membedakan daun. Jadi cuping satu dengan yang lain ini harus dipelajari dulu perbedaannya. Sertifikasi itu dikeluarkan oleh BPSB, Badan Sertifikasi Benih. Dulu saya pengalaman nanam 6 varietas, yang 3 lolos, yang 3 lagi enggak, karena memang dari kategori cuping atau daun ini berbeda. Sebetulnya banyak perusahaan yang memang udah raksasa, gabung kayak Indofood, Wingfood, Nestle dan yang lain, itu sebetulnya banyak yang gabung. Kita punya power untuk kita menjadi salah satu pionir ya, untuk kita itu mengembangkan. Sebetulnya kalau ubi ini kan dari kita tanam itu kan sebetulnya ada gini ya. Nah, itu ada getah di sini tuh. Getah ini sebetulnya untuk penawar untuk bakteri ya. Nah, dari kena tangan itu kan kadang susah kan kira. Nah, itu dia bakteri atau hama itu sekarang dia mendekat yang umbi yang baru ditanam. Jadi kalau dia getahnya itu mencetak di tanah, terus kena air, dia akan melupas. Sebetulnya benih itu ikut ya sama nanam ubi ya, karena bisa dipanen umbinya, bisa dipanen benihnya. Jadi sebetulnya yang mengikuti penanaman umbi sebetulnya, bukan kita menanam khusus untuk bibit gitu, enggak betul. Jadi memang sekali tanam itu bisa diambil benihnya, bisa diambil umbinya, bibit sama benihnya. Dari hasil wawancara hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa CV Arindo Makmur tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga berfokus pada kualitas. Dengan proses yang terstandarisasi untuk memastikan benih ubi jalar yang terbaik, sehingga pihak perusahaan akan memastikan setiap langkah yang dilakukan dengan standar yang tinggi untuk menghasilkan benih berkualitas. Setelah menjelajahi berbagai proses dan mendapatkan wawasan berharga tentang CV Arindo Makmur, saatnya kami untuk undur diri. Pengalaman ini telah membuka mata kami tentang pentingnya kualitas dalam produksi benih. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami di CV Arindo Makmur. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.